Di sebuah rumah mewah yang berdiri megah di pinggiran kota, hidup seorang pria yang kerap disapa dengan hormat sebagai Tuan Aditya. Ia adalah pengusaha sukses, terhormat, dan dikenal sebagai sosok yang penuh wibawa. Di balik semua pencapaiannya, ada rutinitas yang selalu berjalan tanpa celah, berkat seorang wanita muda yang bekerja di rumahnya, Maya. Maya, pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah itu selama hampir setahun, adalah sosok yang anggun meski dalam kesederhanaan. Kecantikannya alami, wajahnya selalu tampak segar meski seharian berkutat dengan pekerjaan rumah. Kulitnya halus berkilau di bawah sinar lampu, dan matanya selalu menatap lembut, namun penuh ketegasan. Ia melakukan segala sesuatu dengan tenang dan penuh perhatian, sesuatu yang tidak luput dari perhatian Aditya, meskipun ia jarang menunjukkannya. Aditya seringkali duduk di ruang kerjanya, memperhatikan Maya yang bekerja di sudut-sudut rumah. Sesekali ia merasakan getaran halus di udara, suatu perasaan yang tak terjelaskan ketika ia melihat Maya. Ada sesuatu dalam cara Maya bergerak, keanggunannya, ketenangannya, yang membuatnya merasa nyaman. Namun, ada pula sesuatu yang menggelitik hatinya, sesuatu yang lebih dalam, lebih lembut, dan sedikit mengganggu. Pagi itu, hujan turun dengan deras, membuat suasana rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Aditya baru saja selesai dengan panggilan bisnis yang panjang, dan pikirannya terasa berat. Ia turun ke ruang tengah, berniat untuk menikmati teh hangat, ketika ia melihat Maya sedang merapikan sofa. Tangan Maya yang halus dengan lembut merapikan bantal-bantal, seolah-olah setiap gerakan adalah bagian dari sebuah tarian yang anggun. Aditya berdiri sejenak di ambang pintu, menatap punggung Maya tanpa suara. Ada sesuatu yang begitu menenangkan melihatnya bekerja dengan fokus penuh. Maya, dipanggilnya pelan. Maya menoleh, tersenyum sopan, dan segera berdiri tegak. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Aditya mendekat, langkahnya tenang. Tidak perlu terburu-buru, duduklah dulu, ujarnya sembari menunjuk ke sofa yang baru saja dirapikan Maya. Maya tampak sedikit ragu, tapi akhirnya ia menurut, duduk di sudut sofa dengan sikap tenang dan tetap menjaga kesopanan. Ia jarang sekali berada di posisi seperti ini, di mana majikannya berbicara langsung kepadanya dengan begitu santai, hampir seperti seorang teman. Ada sesuatu yang berbeda di antara mereka hari ini, meskipun Maya belum bisa menamainya. Aditya duduk di kursi yang berhadapan dengan Maya, matanya mengamati wajah Maya sejenak. Kau sudah bekerja di sini selama hampir setahun, ya? Tanyanya, mencoba membuka percakapan. Maya mengangguk. Iya, Pak. Sudah hampir setahun, jawabnya dengan lembut, tapi suaranya stabil. Sulit menemukan orang yang bisa bekerja dengan baik seperti kamu. Kau tahu itu, kan? Aditya menyandarkan punggungnya ke kursi, nadanya datar namun mengandung apresiasi. Maya tersenyum kecil, wajahnya terlihat sedikit malu. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Ada jeda dalam percakapan mereka. Hujan di luar masih mengguyur, dan suara tetesannya memenuhi keheningan di antara mereka. Aditya, yang jarang menunjukkan ketertarikannya kepada siapapun di luar urusan bisnis, merasa seolah ada tarikan kuat yang membuatnya ingin mengenal Maya lebih dalam. Sesuatu tentang wanita muda ini menariknya dengan cara yang tak biasa. Kamu selalu tenang, seolah semua beban dunia tidak pernah menyentuhmu, ucapnya tiba-tiba, matanya tak lepas dari Maya. Bagaimana bisa? Maya menatapnya, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tapi senyumnya tetap lembut. Saya hanya percaya bahwa apapun yang terjadi, kita harus tetap sabar, Pak. Kehidupan ini penuh tantangan, tapi saya tidak pernah merasa itu adalah alasan untuk kehilangan ketenangan. Jawaban Maya membuat Aditya termenung. Kebijaksanaan dalam suaranya begitu kontras dengan usia mudanya. Ia belum pernah benar-benar memperhatikan sisi ini dari Maya. Bagi Aditya, ini adalah kali pertama ia mendengarkan kata-kata yang tidak sekadar basa-basi dari seorang yang bekerja untuknya. Waktu berjalan cepat, kata Aditya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dan di antara semua kesibukan, kau mungkin adalah satu-satunya orang yang bisa menjaga keseimbangan di rumah ini. Maya hanya tersenyum lagi, tak ingin membuat percakapan ini menjadi lebih dari sekadar penghargaan. Namun, ada perasaan yang tumbuh pelan dalam dirinya. Ia selalu menghormati Aditya sebagai seorang majikan, tapi hari ini, ada kehangatan yang tak biasa dalam kata-katanya. Hubungan mereka, meskipun dibangun di atas dasar profesionalisme, terasa sedikit lebih dekat hari ini. Aditya berdiri, mendekati jendela besar di ruang tengah itu. Ia menatap hujan yang masih deras, sementara pikirannya melayang.
Hujan seperti ini selalu membuatku berpikir, katanya, nadanya lebih lembut sekarang. Tentang banyak hal, tentang apa yang penting dalam hidup. Dan terkadang, aku lupa bahwa orang-orang di sekitarku adalah bagian dari hidup itu. Maya mendengar kata-kata itu dengan penuh perhatian. Ada sesuatu yang berubah dalam cara Aditya berbicara kepadanya hari ini. Di balik setiap kalimat, ada kehangatan dan perhatian yang jarang sekali ia rasakan dari pria itu. Tuan Aditya. Maya akhirnya berbicara, suaranya pelan tapi jelas. Saya hanya melakukan tugas saya. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak tentang saya. Aditya berbalik, menatap Maya dalam-dalam. Mungkin. Tapi terkadang, seseorang yang kita anggap hanya bagian dari rutinitas sehari-hari bisa menjadi lebih penting dari yang kita sadari. Maya merasakan jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ada ketegangan halus di antara mereka, tapi itu bukan ketegangan yang menakutkan atau tidak nyaman. Itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang tumbuh dari pertemuan jiwa yang tak terduga di tengah hujan deras. Hening sejenak. Aditya mendekat lagi, duduk di samping Maya kali ini, jarak mereka hanya beberapa inci. Aku tidak tahu apakah kau merasakannya juga, Maya. Tapi, hari-hari berlalu, dan semakin sulit bagiku untuk mengabaikan keberadaanmu. Maya tidak menjawab, tapi tatapannya bertemu dengan mata Aditya. Ada pemahaman di sana, sesuatu yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Terkadang, perasaan tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Mereka duduk di sana, di tengah suara hujan yang terus mengguyur di luar, membiarkan momen itu melingkupi mereka, tanpa tergesa-gesa untuk memberi makna atau nama pada perasaan yang muncul di antara mereka. Tak ada kata-kata lebih lanjut yang diucapkan. Tapi kedekatan yang terjalin hari itu terasa dalam, meski tanpa sentuhan atau pengakuan eksplisit. Mereka tahu, ada sesuatu yang mulai berubah, halus dan pelan, di antara seorang majikan dan pembantunya. Hari-hari setelah hujan itu berlalu dengan keheningan yang berbeda. Tak ada kata-kata yang secara langsung mengubah dinamika antara Aditya dan Maya, namun ada sesuatu yang diam-diam tumbuh di antara mereka. Perasaan yang terjalin dalam momen-momen kecil, tanpa perlu diucapkan. Setiap pertemuan mereka kini terasa lebih bermakna, meski dalam diam. Maya melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, tetap tenang dan penuh dedikasi, namun ada sedikit perubahan dalam caranya menatap Aditya, lebih lembut, lebih sadar akan keberadaannya. Di sisi lain, Aditya tidak lagi sekadar memperhatikannya dari kejauhan. Setiap kali mereka bertemu di rumah, ada sapaan hangat, sebuah senyum tipis, atau sekadar tatapan penuh makna yang terlintas singkat, namun dalam. Kedekatan itu tetap terjaga dalam balutan kesopanan yang tak terucap. Suatu sore, beberapa minggu setelah hujan lebat itu, Aditya duduk di teras rumah sambil menikmati teh. Pandangannya tertuju ke kebun yang tertata rapi, namun pikirannya jelas melayang pada sosok Maya, yang kini tengah sibuk di dapur. Ia merasakan ketenangan yang baru. Kehadiran Maya, meski tak pernah mencolok, telah mengubah suasana rumah itu. Ada ketenangan dan keseimbangan yang ia bawa, seperti alunan musik yang lembut di latar belakang kehidupan Aditya. Maya datang dengan membawa baki berisi teh tambahan. Saat ia meletakkannya di meja, Aditya menatapnya dengan mata yang penuh dengan sesuatu yang tak pernah ia ungkapkan secara langsung. Maya, panggilnya lembut. Maya berhenti sejenak, mengangkat wajahnya dan menatap Aditya. Iya, Pak. Aditya tersenyum, senyum yang berbeda dari biasanya. Terima kasih. Untuk segalanya. Tidak hanya untuk pekerjaanmu, tapi juga untuk keberadaanmu di sini. Maya tampak sedikit terkejut, tapi ia tersenyum hangat, membalas dengan lembut, saya senang bisa membantu, Pak. Rumah ini terasa seperti tempat yang nyaman bagi saya. Ada keheningan lagi di antara mereka, namun kali ini adalah keheningan yang damai, keheningan yang penuh dengan pengertian. Mereka sama-sama tahu bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka, meski tak pernah diucapkan, akan terus ada. Tidak perlu diungkapkan lebih jauh atau dijelaskan dengan kata-kata. Aditya menghela napas panjang, merasa tenang dengan kehadiran Maya di sisinya. Ia tahu bahwa kehidupan kadang menghadirkan orang-orang yang mampu membawa kedamaian tanpa membuat banyak kebisingan. Maya adalah sosok itu baginya, seseorang yang tidak hanya mengisi rumahnya, tapi juga ruang kosong dalam jiwanya. Maya kemudian pamit dan kembali ke dapur, meninggalkan Aditya di teras, dikelilingi oleh cahaya matahari senja yang lembut. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Aditya merasa bahwa hidupnya kini lebih utuh, lebih seimbang. Tanpa perlu percakapan panjang atau pengakuan dramatis, keduanya telah menemukan kenyamanan dalam hubungan yang mereka bagi.
Tidak ada tuntutan, tidak ada harapan yang berlebihan, hanya kebersamaan yang damai, yang tumbuh dari rasa saling menghargai dan memahami. Mereka mungkin berasal dari dunia yang berbeda, tapi dalam keheningan mereka yang tenang, mereka menemukan harmoni yang indah, sebuah akhir yang tak perlu ditutup dengan kata-kata, karena kadang, kebahagiaan sejati datang tanpa perlu diucapkan. Dan hidup pun terus berjalan, dengan mereka masing-masing tetap pada tempatnya. Terjalin erat dalam sebuah hubungan yang terselubung dalam kebisuan, namun penuh makna.